Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebagai warga negara yang baik, kita sudah sepatutnya untuk mempelajari bahasa Indonesia agar kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi, pada kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia itu di negara kita dan apa saja fungsi bahasa Indonesia itu akan kita bahas. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan dalam kedudukannya memiliki fungsinya masing-masing. Kedudukan yang pertama yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dari ikrar tersebut dapat kita pahami bahwa bahasa Indonesia telah secara resmi diakui menjadi bahasa nasional oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari ratusan etnis yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia, dan setiap etnis memiliki bahasanya masing-masing yang dapat kita sebut sebagai bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu segala etnis yang ada di Indonesia. Bayangkan jika kita tidak memiliki bahasa pemersatu, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan etnis lain atau suku bangsa lain? Tentu komunikasi kita akan menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercermin dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih cara membedakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu seluruh etnis yang ada di Indonesia. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam keadaan informal. Contohnya seperti berkomunikasi dengan teman kita yang berbeda suku bangsa, atau berkomunikasi saat kita melakukan jual beli di pasar. Lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam hal-hal yang formal, dalam waktu-waktu yang formal, seperti bahasa Indonesia digunakan dalam sidang-sidang besar kenegaraan, atau bahasa Indonesia digunakan saat sedang berpidato dalam sebuah acara, atau bahasa Indonesia digunakan saat kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah atau di universitas. Selanjutnya, dalam kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai bangsa Indonesia, kita sudah sepatutnya berbangga memiliki bahasa nasional yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari dan berkomunikasi sehari-hari satu sama lain. Kita harus berbangga karena kita memiliki bahasa pemersatu yang kita pakai di antara banyaknya bahasa daerah yang ada di negara kita ini. Karena tidak banyak bangsa di dunia yang memiliki bahasa nasional yang digunakan secara luas dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kedudukan yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Identitas bangsa dapat diwujudkan melalui bahasa nasional. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Fungsi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang utuh.
Bahasa Indonesia juga memungkinkan berbagai suku bangsa untuk mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu, dengan tidak meninggalkan identitas kesukuan dan juga latar belakang daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional, kita juga bisa meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah dapat dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa nasional. Dengan adanya bahasa nasional, kita bisa saling berhubungan satu sama lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi, kita bisa berpergian ke berbagai tempat di wilayah Indonesia tanpa harus memiliki permasalahan yang diakibatkan oleh bahasa yang kita miliki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, pidato kenegaraan, dokumen kenegaraan, surat-surat kenegaraan, peristiwa-peristiwa kenegaraan, dan juga kegiatan kenegaraan, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan ngajar-mengajar di sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi atau universitas di seluruh Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di berbagai daerah ada yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya dalam pendidikan. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam pengembangan bahan ajar seperti buku ajar, teks buku, dan buku penunjang pelajaran yang lainnya. Lalu ada fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan. Pada tingkat nasional, untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pembangunan dan perencanaan, baik antar daerah maupun antar negara, bahasa Indonesia itu sangat diperlukan. Hal itu dimaksudkan agar terjalinnya komunikasi antar dua pihak secara lancar dan juga baik. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan kebudayaan yang beraneka ragam dari berbagai daerah kepada suku bangsa yang tersebar di wilayah Nusantara atau negara kita Indonesia, diperlukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Buku-buku yang sebelumnya ditulis dalam bahasa asing kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para penerjemah. Selain itu, bahasa Indonesia juga diperlukan dalam memperkenalkan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan pengembangan teknologi yang canggih dari berbagai ahli di bidangnya. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us?